Perang Uhud menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertempuran besar yang terjadi pada pertengahan bulan Syawal itu, umat Islam mengalami banyak pelajaran berharga, termasuk tentang pentingnya niat dalam berjihad. Salah satu kisah paling menyayat hati adalah kisah tentang sahabat Nabi yang syahid tapi masuk neraka. Bagaimana mungkin seseorang yang gugur di medan perang justru berakhir di neraka? Kisah tragis, sahabat Nabi yang syahid tapi masuk neraka. Perang Uhud terjadi sebagai kelanjutan dari kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar. Dengan membawa dendam yang membara, mereka kembali menyerang kaum muslimin di Madinah. Pasukan Quraisy yang berjumlah 3.000 orang menghadapi pasukan Islam yang hanya berjumlah sekitar 700 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung pasukan muslimin, menunjukkan betapa pentingnya pertempuran ini dalam sejarah Islam. Meski kalah jumlah, semangat jihad kaum muslimin tidak surut. Mereka yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridha atas kematian di jalannya. Namun, ada satu kisah yang berbeda dari yang lainnya, yakni kisah sahabat Nabi yang syahid tapi masuk neraka yang bernama Quzman. Siapa Quzman atau Qotsman? Dalam berbagai literatur sirah, termasuk yang merupakan riwayat dari Ibnu Ishaq dan dikuatkan oleh hadits sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan nama seorang pria bernama Quzman atau Qotsman. Ia adalah penduduk Madinah yang bergabung dalam barisan kaum muslimin. Keberaniannya luar biasa. Ia membunuh 7 hingga 8 musyrik dan terluka parah dalam pertempuran tersebut. Para sahabat berkata dengan kagum, tidak ada yang lebih hebat dari dia hari ini. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru berkata dengan suara tenang, kata-kata yang membuat semua terdiam. Dia termasuk penghuni neraka. Para sahabat terkejut. Bagaimana mungkin? Ia berperang demi Islam. Ia berdarah demi agama Allah. Kenapa sahabat Nabi yang syahid namun masuk neraka? Keheranan para sahabat terhadap sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat wajar. Bagaimana mungkin seseorang yang tampak begitu heroik, terluka dalam pertempuran, dan gugur di medan jihad bisa masuk neraka? Jawabannya terletak pada 2 hal penting, yakni niat dan cara kematiannya. Quzman ternyata tidak berperang karena iman, melainkan karena membela harga diri sukunya. Ia sendiri pernah berkata, aku berperang bukan karena agama, tapi demi kehormatan Madinah. Ketika ia terluka parah dan tak sanggup menahan sakit, ia bunuh diri dengan menusukkan pedang ke dadanya. Sahabat yang mengikutinya dalam perang dan berkata, wahai Rasulullah, sungguh Allah membenarkan ucapanmu. Ia telah bunuh diri. Bunuh diri adalah dosa besar dalam syariat Islam. Dalam hadits sahih yang merupakan riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang bunuh diri akan mengulangi perbuatannya di neraka selama-lamanya. Inilah yang menyebabkan Quzman, sahabat Nabi yang syahid tapi masuk neraka, tidak diterima amalnya meskipun tampaknya ia berjuang di jalan Allah. Ada pelajaran mendalam dari tragedi ini. Pertama, pentingnya meluruskan niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Maka, seseorang bisa tampak melakukan jihad, padahal dalam pandangan Allah ia hanya sedang membela egonya. Kedua, Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia sangat berharga. Bunuh diri, meskipun karena penderitaan fisik, tetap tidaklah benar. Kisah sahabat Nabi yang syahid tapi tidak masuk surga menjadi bukti nyata betapa niat dan cara mati seseorang sangat menentukan nasib akhirnya. Ketiga, kita tidak boleh menilai manusia hanya dari luarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa seseorang bisa terlihat melakukan amalan ahli surga, padahal sebenarnya ia ahli neraka dan sebaliknya.